Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita tetap diberi kesehatan dan keselamatan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Karena kita sudah berdoa, kita akan mulai pembelajaran pada kali ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teknologi pangan. Sebelumnya, ada yang sudah tahu belum apa sih itu teknologi pangan? Pastinya ada beberapa yang sudah tahu apa itu teknologi pangan, akan tetapi ada beberapa juga yang belum tahu apa sih teknologi pangan itu. Agar kita tahu dan ada sedikit gambaran tentang teknologi pangan, kita akan menonton video berikut ini. Teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan teknologi yang digunakan dalam proses pengolahan pangan, mulai dari penanganan pasca panen, mengolah atau mentransformasi, mengemas, mengendalikan proses pengolahan, dan menangani bahan baku, produk, dan limbahnya. Teknologi pangan merupakan suatu disiplin ilmu yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan, khususnya setelah panen. Dengan menggunakan suatu teknologi yang tepat guna, memperoleh manfaat semaksimal mungkin, serta untuk meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut. Dengan adanya teknologi pangan ini sangat mempengaruhi ketersediaan pangan, seperti yang sudah diketahui bersama bahwa alam ini menghasilkan bahan pangan secara berkala, sedangkan di sisi lain kebutuhan manusia akan pangan adalah rutin setiap harinya. Jadi, kita tidak mungkin menunda akan kebutuhan pangan tersebut sampai masa panen tiba, sehingga kita membutuhkan suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Caranya adalah dengan menggunakan teknologi pangan. Dengan teknologi pangan ini, terciptalah teknologi pengawetan, sehingga membuat makanan bisa disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dengan teknik ini, pengawetan ini juga memungkinkan kita untuk mendistribusikan bahan pangan secara merata ke seluruh dunia. Setelah menonton video pembelajaran tadi, kalian pasti tentunya sudah tahu dong, apa sih teknologi pangan itu? Nah, jika kalian ada yang ingin bertanya tentang teknologi pangan atau tentang video pembelajaran yang tadi kita tonton, bisa tulis di kolom komentar atau di grup WhatsApp ya. Teknologi pangan ini sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada kalian. Ada yang tahu nggak sih, kenapa makanan yang tadinya mudah sekali busuk menjadi sangat sulit busuk atau bisa menjadi tahan lama? Bagaimana sih hal itu bisa terjadi? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Pasti itu kan yang sedang kalian pikirkan dari tadi tentang teknologi pangan ini. Itulah contoh peranan penting teknologi pangan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya teknologi pangan ini, ikan yang tadinya mudah busuk apabila ia dimasukkan ke mesin pendingin atau ia dikeringkan menjadi sangat sulit busuk lagi, atau mungkin menjadi tahan lama. Perkembangan teknologi pangan ini sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan manusia, dari kehidupan di masa lalu sampai di masa sekarang. Setelah tadi kita mempelajari tentang dasar-dasar dari teknologi pangan, selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa sih pengertian dari teknologi pangan itu. Apa sih perannya di kehidupan sehari-hari
Dan apa sih manfaatnya bagi kehidupan kita? Teknologi pangan adalah suatu disiplin ilmu yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan, khususnya setelah panen menggunakan teknologi yang tepat untuk memperoleh manfaat seoptimal mungkin, sekaligus meningkatkan nilai tambah dari pangan itu sendiri. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberikan makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk itu harus cepat dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Tadi kan kita sudah tahu pengertian dari teknologi pangan. Sekarang Ibu mau menjelaskan tentang hasil dari pertanian dan peternakan. Tolong disimak baik-baik ya. Alam Indonesia sungguh kaya. Indonesia memiliki kekayaan yang berlimpah. Udaranya sejuk, tanahnya subur, dikelilingi sawah dan kebun. Tempat hewan bermain dan berkumpul. Alam Indonesia menyuguhkan hasil pertanian dan juga hasil peternakan, yaitu kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan untuk kebutuhan kita. Manusia membutuhkan makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Hasil panen, pertanian dan peternakan yang melimpah memberikan makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus segera diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Beberapa contoh dari hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Apa ada yang tahu hasil dari olahan makanan tersebut? Iya, betul. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Selain itu juga, hasil dari daging dapat diolah menjadi sosis dan kornet. Teknologi pangan sangat penting bagi manusia. Karena itu, teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru dan teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Maka itulah teknologi pangan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ke manfaat teknologi pangan. Apa ada yang tahu manfaat teknologi pangan apa aja? Ya, oke. Ibu akan memberikan sedikit ulasan untuk manfaat teknologi pangan. Jadi, manfaat teknologi pangan itu ada 5. 1. Membuat makanan memiliki masa kadaluarsa yang lebih panjang. Seringkali membuat bahan pangan A, misalnya diolah menjadi bahan pangan B, yang kemudian memiliki masa kadaluarsa yang lebih panjang. Misalnya saja, produk pangan yang berasal dari susu yang kemudian diolah sedemikian rupa dan dikemas dengan baik sehingga menjadi produk lain
seperti keju dan yogurt yang dapat bertahan lama. 2. Membuat nutrisi sebuah makanan terkunci dengan baik. Selain membuat produk makanan memiliki masa kadaluarsa yang lebih panjang, teknologi pangan juga memungkinkan memiliki gizi yang baik meskipun sudah diolah sedemikian rupa. Nah, yang ketiga, menghilangkan bakteri atau penyakit dari bahan pangan. Selain dua alasan yang tadi, manfaat lain dari teknologi pangan adalah membuat bakteri atau penyakit lain yang mungkin ada di sebuah bahan pangan bisa dimusnahkan. Misalnya saja, pengolahan susu dengan teknologi pasteurisasi. Cara ini sangat ampuh untuk membunuh bakteri berbahaya pada susu sehingga nantinya susu akan terbebas dari bahan pangan berbahaya dan bisa bertahan dengan lama. Yang keempat, semakin praktis untuk menyantap makanan. Nah, jadi teknologi pangan ini juga banyak diajarkan tentang cara untuk mengemas produk dengan baik dan tepat sehingga nantinya produk akan awet dan tidak rusak meskipun harus dikirim ke berbagai tempat dengan jarak jauh. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Semuanya sudah berjalan dengan baik. Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Jika ada, bisa ditanyakan melalui komentar atau grup WhatsApp. Untuk pembelajaran selanjutnya akan dilakukan secara online. Demikian pembelajaran hari ini. Ibu yakin ilmu yang telah kita pelajari akan bermanfaat di masa kini dan di masa yang akan datang. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya, agar terhindar dari segala penyakit.